Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera menyertai kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada materi memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin ini, sebenarnya hal ini sangat dibutuhkan, di mana dari hasil penelitian, baik dari APJ maupun dari berbagai penelitian-penelitian di mana adanya perkawinan anak yang dilakukan rata-rata di bawah usia 16 tahun untuk anak laki-laki dan bahkan 14 tahun untuk anak perempuan. Hal ini perlu kita betul-betul menjadi perhatian bagi kita semua, terutama aparat penegak hukum dan bahkan seluruh warga Indonesia, karena Indonesia sudah memiliki konvensi hak anak, bahkan Indonesia sudah membuat undang-undang tentang perlindungan anak, namun terkait dengan perkawinan, ini belum diatur secara tegas sehingga Mahkamah Agung membuat suatu perma, yaitu Perma 5/2019 sebagai pedoman bagi hakim untuk mengadili permohonan dispensasi kawin. Hal ini diperlukan karena adanya temuan dari para peneliti bahwa ada perbedaan antara pengadilan yang satu dengan yang lain dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Prinsip pemenuhan hak anak di sini bagaimana harus memastikan bahwa anak tersebut telah mendapatkan hak-haknya dalam hal pengajuan permohonan dispensasi kawin ini. Sebagaimana kita ketahui, ada berbagai temuan bahwa sebenarnya permohonan perkawinan ini tidak sepenuhnya dikehendaki oleh anak. Akan tetapi bahkan kemungkinan itu hanya kehendak orang tua yang menghendaki anaknya segera melangsungkan pernikahan, mungkin karena bagi mereka itu adalah aib, untuk menutup aib, dan terlebih-lebih bisa saja orang tua menganggap bahwa dengan lepasnya anak tersebut pada dirinya bukan lagi menjadi beban dan tanggung jawab dirinya. Ini perlu diperhatikan dalam proses permohonan. Itulah sebabnya dalam Perma 5/2019 telah diatur langkah-langkah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam hal permohonan dispensasi kawin. Apa langkah-langkah itu? Di mana salah satu, hakim harus mendengarkan anak. Jadi salah satu dalam perma tersebut, hakim harus mendengarkan anak, pendapat anak. Dan anak pada saat dimintai pendapatnya itu dapat didampingi oleh pendamping. Ini dulu yang harus kita pahami bersama, supaya hak anak betul-betul bisa terjamin. Bagaimana sebenarnya mengenai hak anak terkait dengan permohonan dispensasi kawin ini. Jangan sampai dispensasi kawin ini muncul atau diajukan oleh orang tua karena hanya bertujuan agar menutup aib mereka. Anak belum tentu siap untuk melakukan perkawinan. Bahkan kemungkinan dengan berbagai alasan mengajukan permohonan dispensasi ini, kawin ini, agar supaya terhindar dari aib atau guna menutupi kondisi sosial bagi mereka dan sebagainya dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang Perma nomor 5 tahun 2019, yaitu tentang tata cara mengadili perkara permohonan dispensasi kawin.
Dalam kesempatan ini, topik yang akan saya berikan adalah bagaimana memberikan kepentingan yang terbaik bagi anak, dan subtopiknya ada 2 bahasan, yaitu mengenai tata cara di persidangan, bagaimana kita itu menggali kepentingan yang terbaik bagi anak, kemudian nanti setelah dapat poin-poinnya, nanti itu akan dipertimbangkan dalam putusan hakim. Sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah merupakan salah satu negara dengan angka perkawinan yang tertinggi di ASEAN, tertinggi kedua di ASEAN, dan peringkat ke-8 tertinggi di dunia. Mahkamah Agung menyadari bahwa perkawinan anak di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dan berdampak pada kualitas hidup perempuan, anak-anak, dan generasi mendatang. Sebagai tindak lanjut terhadap permasalahan tersebut, pada tanggal 21 November 2019, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Perma nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Hal ini merupakan respon dari terbitnya revisi Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019. Revisi undang-undang ini mengubah pasal 7 ayat 1 tentang usia yang diizinkan untuk menikah dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun, sama dengan batas usia laki-laki. Mahkamah Agung berperan sebagai benteng penjaga dan pintu terakhir bagi pencegahan perkawinan anak dengan menerapkan diantaranya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, non-diskriminasi, kesetaraan gender, dan persamaan di depan hukum dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin. Maka penting agar materi Perma nomor 5 tahun 2019 dapat diketahui dan diinternalisasi oleh hakim, serta tercipta keseragaman pandangan terkait implementasinya. Untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mengadili permohonan perkawinan dispensasi kawin ini, maka yang perlu diketahui adalah peserta itu nanti akan mampu untuk melakukan langkah-langkah untuk memastikan penerapan hak anak dalam perkara dispensasi kawin. Kemudian melakukan langkah untuk memastikan kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara dispensasi kawin, dan langkah untuk memastikan suara anak dalam perkara dispensasi kawin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, langkah untuk pemenuhan tersebut dapat dilakukan apabila kita mengetahui terlebih dahulu apa itu hak anak. Anak-anak itu memiliki hak yang wajib dilindungi oleh semua pihak, tidak hanya oleh negara, namun juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Negara telah meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan menuangkannya ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hak bagi anak ini juga sudah diatur salah satunya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Hak anak tersebut berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, hak-haknya juga telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA, khususnya pada pasal 3. Di antaranya, anak berhak untuk diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, mendapatkan pendampingan dari orang tua atau wali yang dipercaya, memperoleh pendidikan hingga memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak. Untuk menjamin hal tersebut, maka segala peraturan dan kebijakan harus memperhatikan hak anak
dengan memastikan segala keputusan telah melibatkan anak tersebut. Kemudian yang kedua, langkah memastikan kepentingan terbaik bagi anak adalah segala tindakan, baik itu pembuatan aturan, kebijakan, dan keputusan, harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Pertimbangan diantaranya yaitu pandangan anak, identitas anak, keamanan anak, kesejahteraan anak, lingkungan, dan hubungan sosial anak, kerentanan kemampuan anak untuk berkembang, kebutuhan akan kesehatan dan pendidikan, dan berbagai pertimbangan lainnya. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu memastikan suara anak. Ini anak memiliki hak untuk menyatakan dan memberikan pendapatnya secara bebas, tanpa diskriminasi apapun, termasuk ketika anak berada dalam persidangan. Dengan didengarnya keterangan anak, hakim dapat mengetahui kondisi yang melekat pada anak, serta kebutuhan apa saja yang dapat dipenuhi untuk anak. Pada akhirnya, hakim dapat memberikan putusan yang adil dengan mencantumkan perspektif anak di dalamnya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah secara eksplisit mewajibkan pengadilan untuk mendengarkan keterangan anak sebagai calon mempelai dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang telah dijamin dalam Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang menyatakan anak mempunyai hak untuk memberikan pendapatnya secara bebas. Keterangan anak tersebut juga dapat menambah pemahaman hakim terhadap kebutuhan serta permasalahan-permasalahan yang sesungguhnya dihadapi oleh anak. Karena terkadang hal tersebut tidak dapat diperoleh hakim hanya dari keterangan orang tua dari anak saja. Keterangan anak juga dapat diperkuat dengan bukti-bukti lain, misalnya dengan hasil visum et repertum atau hasil asesmen lembaga perlindungan anak, dan bahkan juga dapat menghadirkan ahli di persidangan. Jadi dengan didengarkannya keterangan anak dalam permohonan dispensasi kawin, maka hakim dapat mengetahui kondisi-kondisi anak untuk dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan dispensasi kawin. Kemudian setelah itu, bagaimana hakim memastikan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut? Hakim dapat menggali informasi terkait alasan perkawinan dan kondisi anak kepada orang tua atau wali. Hakim juga dapat meminta rekomendasi dari pihak lain untuk menilai kondisi, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Pihak-pihak tersebut seperti psikolog, dokter, pekerja sosial, dan sebagainya. Hakim juga perlu memberikan nasihat-nasihat tentang risiko hamil dan melahirkan di bawah umur, masalah-masalah yang dapat muncul ketika membina rumah tangga, hak-hak anak apa saja yang akan hilang atau terlanggar jika menikah, risiko jika anak menikah di bawah umur seperti tidak lagi sekolah, tidak dapat bermain, tidak dapat bekerja, tidak memiliki penghasilan sendiri, potensi terjerat kemiskinan, dan sebagainya. Selanjutnya, di dalam persidangan hakim juga dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, seperti tersebut. Apakah saudara tahu bahwa saudara akan menikah? Apakah alasan saudara menikah? Apakah saudara dipaksa untuk menikah? Jika iya, oleh siapa? Apakah saudara mau menikah pada saat ini? Apakah saudara mengenal baik calon pasangan saat ini? Apakah saudara mau menikah dengan pasangan yang diajukan pada saat ini? Apakah saudara sudah siap membina rumah tangga? Apakah saudara sudah siap jika nanti hamil dan mengurus anak? Apakah saudara tahu risiko melahirkan di usia muda? Apakah saudara masih bersekolah atau sudah bekerja?
Jika tidak bersekolah, mengapa alasannya? Jika saudara menikah, apakah saudara mau untuk berhenti sekolah atau bekerja? Jika bekerja, apakah saudara mendapatkan gaji yang cukup untuk membiayai hidup? Apakah saudara pernah mengalami kekerasan seksual atau kekerasan yang lain seperti dipukul, ditendang, dibentak-bentak, dan sebagainya? Jika pernah, oleh siapa? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini bisa hakim tanyakan kepada anak di persidangan. Ini hanya contoh-contoh kecil saja. Selain ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan oleh hakim sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kasus-kasus anak ini di pengadilan agama khususnya yang pernah saya tangani itu sangat banyak sekali. Akan saya berikan contoh misalnya dalam kasus di dispensasi nikah yang anaknya sudah hamil. Nah, barangkali ini perlu ditanyakan bahwa apakah nanti akan bertanggung jawab terhadap anak apabila sudah anaknya lahir. Karena banyak kasus yang saya tangani, beberapa kasus saya temui itu pernikahan hanya dilakukan untuk sekedar status anak saja, supaya anak mempunyai ayah. Setelah anak itu lahir, suaminya pergi meninggalkan anak tersebut dan tidak bertanggung jawab atas nafkahnya lahir dan batin. Sehingga beberapa bulan kemudian si anak yang tadinya mengajukan dispensasi nikah akhirnya mengajukan cerai ke pengadilan agama. Ini beberapa kasus saya temui yang dulu pernah saya berikan dispensasi nikah akhirnya mengajukan perceraian. Ini karena tadi tidak memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak suaminya ini. Jadi begitu lepas tanggung jawab, kemudian pergi tidak mengurusi istri dan anaknya lagi. Ini banyak seperti itu. Ini bisa ditanyakan oleh hakim kepada pasangan atau calon suami anak tersebut, apakah nanti apabila sudah menikah mau bertanggung jawab untuk menghidupi istri dan anaknya secara ekonomi, memberikan nafkah atau perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Kemudian memberikan nasihat kepada kedua orang ini, yaitu suami dan istri ini, supaya merawat anaknya dengan baik. Itu bagi yang sudah hamil. Ada juga pengalaman saya yang belum hamil, tapi sudah pernah melakukan hubungan seksual. Akhirnya mereka minta dispensasi, khawatir apabila tidak menikah nanti akan berdampak buruk bagi psikologis keduanya. Kalau yang untuk ini barangkali hakim nanti bisa menanyakan seberapa jauh nanti kesiapan dari anak itu untuk menerima pasangan masing-masing. Jadi setiap pasangan pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Menerima apa yang terjadi nanti apabila di dalam pernikahan ada masalah-masalah tidak diselesaikan dengan perceraian. Artinya saling memahami, saling menerima, dan menjadikan perkawinan itu sebagai suatu tarbiyah, yaitu pendidikan, kedewasaan dari usia anak-anak, kemudian mereka menjadi dewasa di dalam perkawinan. Dan yang penting nasihat hakim untuk anak-anak ini. Karena di dalam Perma pasal 16 ya kalau nggak salah disebutkan bahwa apabila hakim tidak memberikan nasihat itu putusan bisa batal demi hukum. Ini perlu sekali ditekankan supaya hakim itu memberikan nasihat berupa tadi ya gambaran-gambaran kehidupan yang tidak harmonis sehingga ini dihindari dan menjadikan perkawinan itu adalah suatu ibadah. Apabila perkawinan itu sudah diniatkan sebagai ibadah, insya Allah para pihak tadi suami dan istri akan menerima
kekurangan dan kelebihan masing-masing, sehingga perkawinan di usia dini ini yang kita berikan dispensasi pernikahannya tidak berakhir ke perceraian, sehingga hal yang seperti ini akan menepis anggapan ya bahwa ada stigma bahwa perkawinan dini itu akan melahirkan kemadharatan. Ternyata tidak, ternyata banyak perkawinan-perkawinan dini yang akhirnya mencapai kesuksesan. Ini adalah tadi ya salah satu peran penasehatan oleh hakim yang barangkali pada waktu dia memberikan nasihat itu kan calon pengantinnya itu mengingat-ingat nasihatnya, kemudian melakukannya di kehidupan perkawinannya, sehingga terselamatkanlah perkawinannya. Oleh karenanya diharapkan dengan adanya pelatihan ini, para hakim dapat memberi peran kepada anak-anak yang masih di bawah umur ini ya, agar dapat menjalankan rumah tangganya dengan baik sehingga tercapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian apa yang saya sampaikan dari materi tentang kepentingan yang terbaik bagi anak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.